Saudara, kesulitan untuk mengerti Mazmur ini tidak terletak pada apa yang dikatakan maksud Mazmur ini, tapi terletak pada apa yang dikatakan Mazmur ini dalam kaitan dengan hidup kita. Itu kesulitan. Semua orang yang punya IQ di atas rata-rata membaca Mazmur pasal 1, dia ngerti apa yang dimaksudkan oleh Mazmur ini. Tapi persoalannya adalah bagaimana menghubungkan apa yang dikatakan Mazmur ini dengan bagaimana kita menilai diri kita sebagai umat Tuhan. So, kalau saudara baca Mazmur ini, ayat 1 sampai dengan ayat 3, itu bicara tentang orang benar. Kemudian ayat 4, ayat 5 bicara tentang orang fasik. Dan ayat 6 adalah ringkasan yang meringkas nasib orang fasik dan nasib orang baik pada akhir. Jadi strukturnya itu sangat mudah untuk diidentifikasi. Dan sebuah catatan kaki saja. Kalau kamu persiapkan khotbah, jangan dapatkan outline khotbah dari hayalanmu. Dapatkan itu dari teks. Karena firman Tuhan itu telah menyediakan bagi kita outline untuk berkhotbah. Jadi kalau khotbah dari teks ini, outline pertamanya adalah ayat 1 sampai ayat 3 bicara tentang orang benar. Kemudian ayat 4, ayat 5 bicara tentang orang fasik. Lalu ayat 6 adalah ringkasan kesimpulan dari nasib orang benar dan nasib orang fasik. Jadi saudara sudah dapat outline untuk berbanyak kan? Nah, sekarang mari kita lihat Mazmur ini. Tadi saya katakan kesulitannya bukan pada apa yang dikatakan oleh Mazmur ini, tapi kesulitannya adalah bagaimana kita menilai diri kita ketika kita membaca Mazmur ini. Saya jujur saja, waktu kita membaca Mazmur ini, kita mendadak berhadapan dengan satu polarisasi yang jelas. Ini hidup orang benar dan ini hidup orang fasik. Kemudian saudara mulai bercermin, saya mungkin tidak benar-benar amat, tapi saya juga tidak fasik-fasik amat seperti ayat 4 dan ayat 5. Jadi siapa yang akan memenuhi standar ini kalau kita mengevaluasi diri berdasarkan ayat 1 sampai ayat 3 mengenai kategori orang benar, ayat 4, ayat 5 mengenai kategori orang fasik, lalu statement konklusifnya, ringkasannya di ayat yang ke-6. Siapa yang masuk dalam kategori ini, yang bisa memenuhi kriteria orang benar dan orang fasik di dalam teks ini? Saya kira tidak ada orang yang berani angkat tangan kalau saya tanya sekarang, termasuk saya. Jadi bagaimana Mazmur ini relevan dengan saya? Kalau saya sudah tahu bahwa saya tidak bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam teks ini. Nah, saya lontarkan itu dan saya akan kembali kepada poin itu di akhir dari khotbah ini. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh teks ini mengenai orang benar dan orang fasik. Kalau saudara perhatikan, ayat 1 menggambarkan orang benar dengan pengungkapan yang negatif. Orang benar itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi itu ungkapan penggambaran yang negatif. Dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi penggambarannya bernada negatif, apa yang tidak dilakukan oleh orang benar. Kemudian ayat yang kedua menggambarkan orang benar secara positif. Di ayat pertama, hal yang tidak dilakukan orang benar, dan ayat kedua bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang benar. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ayat yang ketiga menggambarkan orang benar secara metaforik. Jadi penggambaran negatif di ayat pertama, penggambaran positif di ayat yang kedua, dan penggambaran metaforik di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, ketika dia menggambarkan
orang benar itu secara negatif. Dia gambarkan itu sebagai satu progres, sebagai satu pergerakan yang intensif. Saudara perhatikan penggunaan kata kerjanya di situ. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kemudian dia menggambarkan orang fasik itu, orang benar itu dia bukan hanya tidak berjalan, tapi kemudian di klausa keduanya dikatakan dia tidak berdiri, jadi tidak berjalan, kemudian tidak berdiri, kemudian di klausa terakhirnya apa yang dilakukan? Tidak duduk. Tidak duduk, jadi berjalan, berdiri, kemudian duduk. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang tiba-tiba saudara lakukan tanpa berpikir. Tidak ada. Tidak ada dosa yang saudara lakukan tanpa terlebih dahulu saudara proses. Tidak ada. Sebab segala sesuatu itu dimulai dari berjalan, dalam arti mengamati, ada di situ. Kemudian tertarik, berdiri. Oh, ini sesuatu yang menarik. Kemudian terlibat di dalam. Jadi melihat, tertarik, kemudian berpartisipasi di dalam. Natur dari perbuatan dosa itu selalu ada dalam 3 tahap progres itu. Dimulai dari saudara mengamati itu, melihat itu, kemudian saudara tertarik dengan itu, kemudian saudara berpartisipasi di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gereja terkenal abad ke-4, Agustinus, mendefinisikan dosa sebagai disorder love, kasih yang tidak sesuai dengan sesuatu yang teratur, disorder love. Artinya dosa itu bukan sesuatu yang melulu-bulu waktu saudara lakukan, bukan melulu-bulu. Hal-hal baik yang kemudian saudara ubah statusnya, kategorinya, prioritasnya, yang sebenarnya bukan prioritas saudara jadikan prioritas. Saudara sedang melakukan atau jatuh ke dalam apa yang disebut dengan disorder love. Misalnya begitu. Jalan-jalan itu dosa? Enggak. Dosa? Enggak. Tapi bayangkan kalau you harus ada di kelas, ikut mata kuliah, kemudian you memilih untuk jalan-jalan. Disorder love. Menyelesaikan tugas itu dosa nggak? Enggak. Tidak berdosa bukan? Ya. Tapi bayangkan kamu sedang kerja tugas, kemudian temanmu jatuh dari tangga, kemudian kakinya patah, kemudian kamu mikir begini, kan saya harus selesaikan tugas saya. Jadi silakan menderita di dalam penderitaan sendiri. Itu dosa nggak? Dosa. Jadi dosa itu tidak selalu karena saudara lakukan hal-hal yang jahat, tapi hal-hal baik yang saudara ubah prioritasnya menjadi sesuatu yang ultimate ketika itu tidak boleh ultimate. Misalnya saudara pergi jajan di warung dosa? Enggak. Tidak dosa. Tapi kalau saudara harus bayar uang kuliah, lalu saudara memilih untuk jajan di warung, itu dosa? Dosa. Disorder love. Jadi saudara mengarahkan kasih kepada sesuatu yang sebenarnya bukan dosa pada dirinya sendiri, tapi saudara prioritaskan menjadi prioritas, sementara yang prioritas saudara menjadikan sebagai sesuatu yang bukan prioritas. Dan kita bisa tambah contoh itu menjadi sangat panjang dari berbagai sendi dan aspek kehidupan ini. Dan saat orang melakukan itu, kalau kita baca di dalam ayat pertama, mayoritas dia lakukan itu karena dia mengalami atau memproses itu dalam 3 tahap. Melihat, tertarik, kemudian berpartisipasi di dalam. Semua dosa naturnya ada dalam progres itu. Kemudian yang kedua,
ketika orang benar itu digambarkan secara positif, digambarkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada satu ekspresi yang hilang dari bahasa Ibrani, dari teks ini. Padahal ekspresi itu sangat penting, yaitu personal pronoun. Karena di ayat kedua mestinya ialah, tetapi kesukaannya ialah his Torah, Tauratnya. Nah, his di situ itu bisa Tauratnya Tuhan, tapi bisa juga Tauratnya si pemazmur ini atau orang benar yang sedang dibicarakan di sini. Kalau itu Tauratnya Tuhan, maka itu akan menjadi redundan karena sudah ada kata Yahweh di situ. Maka pasti his di situ adalah pemazmur atau orang benar yang sedang dibicarakan di sini. Dengan kata lain begini, sangat mudah saudara mengaku besar-besar Alkitab firman Tuhan. Sangat mudah saudara tentang Alkitab kemana-mana. Sangat mudah saudara share ayat Alkitab. Bahkan dinding-dinding medsos itu jauh lebih rohani daripada orang yang punya medsos. Karena semua doa, semua ayat Alkitab semuanya ada di sana. Itu sangat mudah. But the question is, pertanyaannya adalah, apakah Taurat ini menjadi milikmu atau tidak? Your Torah atau tidak? Dengan kata lain, itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari dirimu atau tidak? Kamu anggap ini punya saya atau tidak? My Torah atau bukan? Atau ini hanya Tuhan punya Torah? Ini Torahnya orang Kristen, kitab suci orang Kristen. Karena saya orang Kristen, maka ya ini Alkitab adalah firman Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga menggambarkan orang benar itu secara metaforik. Dan ini sesuatu yang menarik untuk saudara pikirkan. Berapa banyak orang benar yang kalau saudara perhatikan hidupnya, dia kelihatannya aman-aman saja. Berapa banyak? Yang kita baca di dalam Alkitab adalah semakin kamu ada di dalam kehendak Tuhan, semakin kamu mengalami kesulitan yang sangat besar. Jadi kalau yuk ukur mengerti ayat 1 sampai ayat 3 dalam pengertian, oke, kalau saya menjauhi dosa di ayat 1, kemudian mencintai Taurat di ayat 2, mencintai firman Tuhan di ayat 2, maka ayat 3 itu pasti terjadi dalam kehidupan saya. Dalam arti saya tidak akan mengalami kesulitan. Nah, pertanyaan, waktu Paulus dilempari dengan batu, dicambuk 40 kurang 1 kali pukulan, mengalami penjara, kelaparan, telanjang, banjir, tidak punya apa-apa, apakah itu sesuai dengan ayat 3? Atau ayat 3 itu sebenarnya bermaksud lain? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara baca ayat itu, sebenarnya poinnya adalah, apa poin dari pohon yang ditanam di tepi aliran air? Apa poin? Stabilitas. Stabilitas untuk tetap berdiri kokoh, karena dia dapat pasokan air yang cukup untuk akarnya itu masuk sangat dalam ke dalam tanah. Dan stabilitas untuk tetap melakukan dan menghasilkan hal-hal yang baik, even ketika dia menghadapi terpaan badai angin yang sangat besar. Stabilitas. Nah, itu gambaran tentang orang benar di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Banyak hal yang kita bisa bahas itu, tapi kita cepat-cepat saja. Kemudian ayat yang kelima, 4 dan ayat yang kelima itu gambaran tentang orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Nah, bukan demikian apa? Orang benar tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri dan tidak duduk di jalan orang berdosa. Bukan demikian orang fasik.
Orang benar kesukaannya ialah Taurat, bukan demikian orang fasik. Orang benar merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan demikian orang fasik. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bukan demikian orang fasik. Orang benar menghasilkan buahnya pada musimnya, bukan demikian orang fasik. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, bukan demikian orang fasik. Jadi saudara perhatikan kata-kata pertama di ayat yang keempat merupakan penyangkalan terhadap sebuah kualitas baik yang ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi Yus sebutkan kebaikan apa saja yang bisa dimiliki dan dinikmati oleh orang benar. Ayat 4 bilang bukan demikian orang fasik. Kemudian dia lanjutkan, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa maksudnya? Sekam itu kenapa gampang dibawa oleh angin? Ringan. Hah? Ringan. Artinya dia tidak punya Isi. tidak punya bobot. Tidak punya bobot. Saudara, banyak hal menarik di dalam dunia ini, tapi itu sebenarnya sekam. Yang tidak bobot, tidak punya bobot, tidak punya isi. Sehingga dia tetap bertahan ketika angin datang bertiup dan menerpa dia. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dia tidak punya bobot, tidak punya manfaat. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu dia layak untuk masuk ke dalam penghakiman. Jadi bukan hanya tidak punya bobot, tapi juga tidak punya manfaat. Dan itulah sebabnya ayat 1 sampai dengan ayat 3 mendorong pembaca Mazmur ini untuk menghindari orang-orang yang demikian. Orang-orang yang tidak berbobot, hindari itu. Karena kenapa kamu harus habiskan waktumu dengan orang yang tidak berbobot? Amin. Orang-orang yang tidak berguna, hindari itu. Kenapa kamu harus habiskan waktumu dengan orang-orang yang tidak berguna? Dan bukan hanya itu. Tapi kalau saudara perhatikan kata pencemooh di ayat yang ke-1, orang fasik kemudian dispesifikasi menjadi pencemooh. Saudara langsung ingat definisi pencemooh di dalam kitab Amsal. Pencemooh di dalam kitab Amsal, misalnya kalau saudara baca Amsal pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 8, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapatkan celah. Jangan mengecam pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihi. Artinya apa ciri khas dari seorang pencemooh? Bukan karena dia bukan nolong orang, bukan itu poin. Apa ciri khasnya? Tidak mau menerima teguran. Dan semua orang yang menegur dia untuk kebaikan mendadak menjadi musuhnya. Jadi kamu yang salah sekarang. Kenapa dia bisa ada kategori itu? Karena hatinya itu setinggi bintang di langit. Dia pikir dia akan pusat alam semesta, sehingga tidak ada orang yang bisa mengevaluasi dia lagi, mengkoreksi dia lagi. Dan hanya dia yang boleh mengkoreksi orang lain, dan orang lain tidak boleh mengkoreksi dia. Dia disebut sebagai mocker, pencemooh. Bukan mencemooh orang, tapi mencemooh kebenaran. Karena kita semua adalah murid kebenaran, dan karena itu kita harus tunduk kepada kebenaran. Dan kalau kita mendapati diri kita ada yang harus dievaluasi, maka kita harus ada di bawah kebenaran. Saudara mungkin baca bagian ini, saya kan suka ngolok orang, tidak suka hina-hina orang, berarti saya tidak termasuk kategori pencemooh. Tapi bukan itu poinnya, saudara missing the point. Kalau saudara baca apa yang dimaksud dengan pencemooh di dalam teks ini. Pencemooh itu naturnya adalah you tidak punya hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menerima instruksi dan pengajaran. Jadi setiap instruksi dan pengajaran atas dasar firman Tuhan, you jadikan itu sebagai musuh. Dan memang itu tidak mengherankan. Tidak mengherankan.
karena seorang pencemooh. Sebenarnya dia punya Tuhan yang bukan Tuhan. Tuhannya adalah dirinya sendiri. Tuhannya adalah dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti itulah yang digambarkan di dalam ayat 4 dan di dalam ayat yang kelima sebagai orang-orang yang tidak berbobot, orang-orang yang tidak punya nilai, yang tidak bermanfaat. Dan mereka bukan hanya tidak memberikan saudara manfaat apapun, tapi mereka berjalan dengan pasti menuju kepada penghakiman. Kemudian ayat 6 dan ayat 7 itu meringkas kembali gambaran mengenai orang fasik dan orang benar. Nah, kembali kepada poin saya di awal khotbah tadi. Mungkin saudara pikir firman Tuhan itu bilang begitu, tapi saya tidak masuk dalam. Saya kalau lihat-lihat hidup saya juga saya tidak masuk pada, tidak benar-benar cocok dengan ayat 1 sampai ayat 3. Tapi juga saya tidak benar-benar cocok juga dengan ayat 4 dan ayat 5. Lalu saya ada di mana? Nah, itulah sebabnya saudara perlu dipolong, supaya saudara jangan mengajar teologi yang salah, menaruh beban yang berat kepada jemaat kalau ikut pada teks ini. Kemudian jemaat pulang dari gereja dan mereka putus asa karena mereka bukan orang benar dan juga bukan orang fasik. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara-saudara harus ingat bahwa Mazmur-Mazmur ini tidak dimaksudkan untuk dibaca secara terpisah. Orang-orang Yahudi punya cara membaca kitab Mazmur. Mereka kelompokkan Mazmur-Mazmur itu, beberapa Mazmur mereka kelompokkan menjadi satu. Kemudian mereka baca itu sebagai satu tema. Misalnya, Mazmur pasal 38 sampai pasal 40 itu adalah satu kumpulan Mazmur. Jadi pasal 38 bicara tentang pergumulan. Kemudian pasal 39 bicara tentang evaluasi diri yang sangat menyakitkan. Saudara-saudara, mengevaluasi diri itu sesuatu yang menyakitkan. Karena mendadak yang kamu lihat adalah ular, beludak, duri, monat, dan selama ini kamu pasang muka bagus, tapi sebenarnya di dalam itu banyak ular beludak. Jadi self-examination, painful self-examination, evaluasi diri yang sangat menyakitkan. Jadi pasal 38 ada kesulitan, pasal 39 evaluasi diri, lalu pasal 40 Tuhan menjawab doaku. Dan dia menjawab doaku, itu pasal 40. Jadi mereka tidak baca pasal 38 sendiri di minggu dan minggu lalu minggu depan baca pasal 39, lalu minggu 1 bulan lagi baru baca pasal 40. No. Mereka setiap kali baca, mereka baca 3 pasal itu sekaligus. Demikian juga Mazmur pasal 1 dan pasal 2. Mazmur pasal 1 dan pasal 2 di dalam tradisi Yahudi itu dibaca sebagai satu kisah Tuhan. Nah, kalau you baca Mazmur pasal 2 bicara tentang siapa? Bicara tentang Mesias. Saudara perhatikan ayat 1, dia mulai dengan tema berbahagialah. Kemudian saudara perhatikan ayat 12 pasal 2. Klausa paling terakhir, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Dengan kata lain, 2 Mazmur ini dimaksudkan untuk diapit oleh tema berbahagia. Dan di pasal 1 bicara tentang orang benar, orang fasik. Kemudian pasal 2 dia bicara tentang Mesias. Dari mana kita tahu dia bicara tentang Mesias? Karena di ayat 7 itu dikutip untuk di-apply kepada Yesus. Bukan hanya pada saat dia dibaptis, anakku engkau kuperanakan hari ini, tapi juga pada saat dia dibangkitkan. Kisah Rasul pasal 13 ayat 33. Dikutip untuk di-apply kepada Mesias, kepada Yesus. Poinnya begini, aplikasinya begini. Kalau saudara baca Mazmur pasal 1 lalu merasa layak, cocok dengan orang benar yang ada di ayat 1 sampai ayat 3, maka bukan orang benar. Karena tidak ada orang benar yang benar-benar benar seperti ayat 1 dan ayat 3. Kemudian baca ayat 4 dan ayat 5. Kemudian berpikir, oh ini cocok banget dengan saya, maka memang orang fasik. Jadi saudara lihat ironinya sekarang. Begitu baca ayat 1 sampai ayat 3, lalu pikir, oke, saya cocok banget dengan ini, maka pasti bukan orang benar. Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang benar-benar benar
seperti ayat 1 dan ayat ini sampai dengan ayat ini. Tapi begitu you baca ayat 5 kemudian astaga kok ini cocok banget dengan saya. Maka memang benar kamu orang fasik. Karena saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa memenuhi standar orang benar di ayat 1 dan ayat 3 kecuali manusia Yesus Kristus. Di dalam surat Ibrani dikatakan ia dicobai dalam segala hal sama seperti kita dicobai, tapi dia tidak berdosa. Dengan kata lain, kalau kamu mau cari satu orang benar sebagai role model dari kehidupanmu, ketika kamu merasa gagal dan mendapati dirimu gagal memenuhi standar ayat 1 sampai ayat 3, maka siapa yang harus kamu lihat? Siapa yang harus kamu lihat? Siapa? Tuhan Yesus. 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 Dan karena kebenaran Kristus, kebenaran itu diperhitungkan kepada kita, sehingga kita diselamatkan by faith alone, atas dasar iman, dan menerima keselamatan itu atas dasar anugerah. Karena ada satu orang benar yang tidak pernah berdosa, bahkan memberi dirinya sebagai korban pengganti untuk kita yang berdosa, supaya kita yang tidak layak dengan kategori ayat 1 sampai ayat 3 boleh diperhitungkan sebagai orang benar. Dengan kata lain, waktu you baca Mazmur pasal 1, yang kamu lihat itu siapa? Yang kamu lihat harus minimal ada 2. Pertama, kamu harus melihat dirimu sendiri. Dan saya harus melihat diri kita sendiri sebagai orang-orang yang tidak mungkin memenuhi kriteria ini. Tidak mungkin, impossible. Impossible. Karena even you lagi duduk di sini pun hatimu sebenarnya tertarik dengan hal lain di luar sana. Kalau you mau jujur. Bahkan ketika kamu angguk-angguk dan haleluya pun sebenarnya kamu tidak benar-benar angguk-angguk dan haleluya. Karena betapa jahatnya hati manusia telah dikorupsi oleh dosa. Jadi yang kamu lihat, yang pertama adalah dirimu. Kemudian kalau kamu sudah benar-benar melihat dirimu berdasarkan kriteria ini, kamu akan pulang dalam kebinasaan kalau kamu tidak melihat satu pribadi yang lain. Dan pribadi itu adalah Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.